Musim 2024 merupakan musim kelam bagi Aston Martin, di mana mereka hanya dapat mengumpulkan 74 poin dari total 16 balapan. Meski awal musim Aston Martin tampak menjanjikan dengan kecepatannya pada kualifikasi dengan selalu berada di Q3 di 5 balapan pertama. Namun pada balapan, AMR24 masih menjadi mobil mediocre. Kadang mereka cepat, kadang mereka lambat. Dari mobil AMR23 yang bersaing untuk podium, menjadi mobil yang bersaing untuk peringkat 8-10 atau menjadi pemimpin mobil papan tengah. Namun, musim 2026 dapat menjadi angin segar bagi Aston Martin, di mana salah satunya adalah Adrian Newey dikabarkan akan bergabung ke tim asal Inggris tersebut selama 4 tahun yang kemungkinan akan diumumkan pada GP Baku mendatang. Newey sendiri awalnya dirumorkan akan menuju ke Ferrari, karena indikasinya yang dulu mengatakan bahwa tidak bekerja sama dengan Alonso dan Hamilton adalah penyesalannya di F1. Ditambah rumor bahwa Newey sempat terlihat di Maranello untuk membahas kontrak tersebut. Namun beberapa minggu ini, Lawrence Stroll menjadi yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pria berusia 65 tahun ini. Sejak awal mengakuisisi Aston Martin, Lawrence Stroll memang sangat berambisi untuk membangun tim juara, di mana pada 2021 mereka mengatakan bahwa akan membangun proyek 5 tahun untuk menjadi tim juara. Lawrence Stroll sendiri juga investasinya gila-gilaan nih di proyek Aston Martin ini, dengan membuat pabrik HQ terbaru mereka senilai 4 triliun rupiah. Dengan HQ yang selesai sepenuhnya di awal musim 2025, AMR25 akan menjadi mobil pertama nih yang mendapatkan benefit terbaru dari HQ tersebut. Pabrik atau markas terbaru Aston Martin ini dibagi menjadi 3 bangunan, di mana bangunan pertama yang telah dioperasikan pada 2023 digunakan untuk desain mobil mereka. Bangunan keduanya akan segera diresmikan yang berisikan gearbox dyno, restoran, gym, dan fasilitas olahraga lainnya. Dan di bangunan ketiga yang akan menjadi jantung dari Aston Martin, di mana berisikan terowongan angin atau wind tunnel yang sudah laser scan. Atau simpelnya adalah, permukaan trek seperti aspal dan curb di simulator 99% sesuai dengan yang ada di trek aslinya. Namun, pabrik ini belum sepenuhnya usai, maka dari itu Aston Martin masih menggunakan terowongan angin milik Mercedes. Indikasi dari ambisi Lawrence Stroll ini ada pada saat kegagalan upgrade mereka di Imola, di mana mereka langsung mengadakan pertemuan internal. Ini mengindikasikan bahwa Lawrence Stroll tidak senang akan hal tersebut dan pastinya memberikan tekanan ke Mike Crack dan Dan Fellows. Beberapa minggu belakangan ini, kita tahu nih berita Newey sempat redup. Dari yang awalnya digemburkan akan bergabung ke Ferrari hingga berita itu redup. Menurut media Belanda, pada bulan Juni kemarin, Newey melakukan kunjungan private ke markas Aston Martin tersebut. Dan dari sana, Aston Martin sudah menjadi tim terdepan untuk mendapatkan tanda tangan pria berusia 65 tahun ini. Ada 5 faktor yang menurut kami menarik perhatian Newey ke Aston Martin. Tidak seperti Ferrari, sepertinya Aston Martin dapat menawarkan lebih banyak benefit ke Newey, seperti gaji, kekuasaan, dan wewenang. Karena Ferrari sudah menjadi tim besar di F1 sejak lama, maka mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dari Aston Martin. Dan pastinya tidak bisa terlalu all-in ke Newey. Sementara karena ambisi Aston Martin menjadi tim papan atas, dan investasi gila-gilaan dari Stroll, maka apapun akan dilakukan Aston Martin untuk mendapatkan tanda tangan Adrian Newey. Aston Martin sendiri memiliki prospek yang jelas, di mana Stroll ingin menjadikan Aston Martin ini bukan lagi tim mediocre, melainkan menjadi tim yang bersaing untuk kejuaraan dunia. Investasi yang dikeluarkan Stroll untuk Aston Martin ini sangat besar, di mana perekrutan staf dari Ferrari dan Red Bull membantunya dalam pengembangan mobil Aston Martin. Newey sendiri akan menjadi sosok utama dalam pembangunan AMR26 nantinya, dan akan dibantu oleh Dan Fellows dan Enrico Gardile, yang dimana kedua orang ini merupakan sosok penting yang menjadi engineer aerodinamika di Red Bull dan Ferrari. Honda sendiri akan menjadi supplier resmi Aston Martin mulai 2026. Honda dapat dibilang sudah menjadi pabrikan legendaris, di mana Honda sudah berada di F1 sejak 1964. Namun setelah vakum pada 2008, mereka kembali di musim 2015 bersama McLaren. Meski awali comeback yang cukup buruk, sampai-sampai disebut GP2 engine oleh Alonso, Honda kembali mensuplai Toro Rosso di 2018 dan Red Bull pada 2019 sampai 2021, sebelum akhirnya menjadi RBPT pada 2023. Namun, Honda tetap membantu Red Bull dalam pengembangan mesinnya sejak 2022 hingga akhir 2025. Honda sendiri sukses nih membantu Red Bull meraih 3 gelar juara dunia pembalap, 2 gelar juara dunia konstruktor, dan membangun RB19 yang menjadi salah satu mobil terdominan di F1. Kembalinya Honda menjadi supplier mesin Aston Martin dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan AMR26. Alonso juga berperan dalam menarik perhatian Newey ke Aston Martin, di mana bekerja sama dengan Alonso adalah salah satu keinginan dari Newey sendiri. Tidak lepas dari proyek ambisius dari Stroll dan komitmen yang diberikannya,
Bukan rahasia lagi mengapa Alonso bergabung di Aston Martin dan tetap memperpanjang kontraknya. Di mana Alonso pasti melihat nih adanya perkembangan dan prospek Aston Martin ke depannya. Siapa tahu nanti pada 2026 Aston Martin bisa dominan dan dapat memberikan Alonso gelar juara dunia ketiganya. Gaji yang diberikan Aston Martin tergolong fantastis, yaitu sebesar $100 juta dalam kontrak 4 tahun, yang artinya Newey akan mendapatkan $25 juta dalam setahun. Menurut Racing News 365, gaji Newey ini lebih besar dari gaji Norris yang hanya $20 juta dan gaji Russell dan Alonso yang hanya $18 juta. Jika diurutkan di gaji 20 pembalap F1, Newey berada di posisi keempat, di bawah Verstappen, Hamilton, dan Leclerc. Tidak heran mengapa Newey tertarik akan hal tersebut, mengingat usianya yang sudah memasuki fase pensiun. Dan ini merupakan salah satu faktor yang membuat Ferrari mundur dalam persaingan perebutan Newey, di mana Ferrari tidak dapat memberikan gaji sebesar itu ke Newey, karena mereka sudah menggaji dua nama besar di timnya, yaitu Leclerc sebesar $35 juta dan Hamilton sebesar $100 juta. Jika mereka kekeh untuk merekrut Newey, maka akan menjadi pengeluaran yang sangat besar dari sisi finansial Ferrari. Dengan adanya semua faktor ini, mulai dari kedatangan Newey, fasilitas HQ baru, kerjasama dengan Honda, dan ada Alonso di sana, akan menjadi fondasi kuat dan angin segar bagi kalian para fans Aston Martin dalam menatap musim 2026. Jadi, jangan kaget ya kalau tiba-tiba Aston Martin jadi mobil gacor di 2026. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.